Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan mengenai pemikiran dari Slavoj Žižek, seorang filosof Prancis kontemporer. Yang terkenal dari Žižek adalah pembahasan mengenai subjek yang diredefinisikan lagi. Subjek bagi Žižek bukan entitas yang utuh dan stabil, melainkan hasil dari ketegangan atau kontradiksi. Selalu ada kekurangan, retakan dalam struktur simbolik di dalam bahasa, budaya, dan ideologi. Jadi subjek di dalam pembakaian bahasa, di dalam keterlibatan dalam budaya, dan pemahaman ideologi selalu mengalami dialektika pemahaman, perasaan ketegangan psikologis merasa kekurangan, dan ada retakan secara epistemologis. Jadi subjek selalu mengalami pembaharuan, selalu mengalami kekosongan untuk menemukan makna yang utuh lewat simbolik, baik bahasa, kehidupan budaya, dan ideologi. Ideologi itu kan sesuatu yang bersifat fantasi gitu kan. Manusia mencari sesuatu kebenaran, tujuan hidup misalnya lewat ideologi, tetapi seseorang bisa berubah ideologi atau meninggalkan ideologi bukan karena saja ideologi itu tidak sesuai lagi atau bertentangan dengan pilihan hidupnya, tetapi memang secara psikis manusia memiliki suatu ketegangan secara psikis untuk mencari hal yang baru atau yang lain, itulah disebut dengan kekosongan. Subjek adalah produk kegagalan totalitas simbolik. Jadi untuk sepenuhnya menjelaskan, mengcover realitas. Nah itu, jadi subjek produk kegagalan totalitas simbolik. Jadi totalitas simbolik itu terdiri dari bahasa, budaya, ideologi. Jadi ada selalu pemahaman yang tidak bisa dijelaskan, ada suatu keinginan, kehendak yang tidak bisa dijelaskan atau tidak mendapatkan makna di dalam realitas simbolik lewat bahasa, budaya, ideologi. Bahasa memiliki keterbatasan untuk mengekspresikan, untuk mendapatkan pemahaman. Begitu juga dengan budaya, makanya ada selalu perubahan, ada suatu dialektika, ketegangan. Nah, kemudian subjek sebagai kesenjangan dalam tatanan simbolik. Subjek adalah hasil dari masuknya individu ke dalam tatanan simbolik. Ya, tatanan simbolik itu budaya, bahasa, sistem sosial. Ketika seorang subjek dia masuk ke dalam tataran simbolik itu, yang masyarakat itu akan saling ada ketegangan, akan ada suatu dialektika pemahaman, penolakan. Ini menjadi sesuatu di proses pembentukan subjek. Maka yang namanya subjek, diri kita yang punya kesadaran akan selalu terlibat dalam realitas eksternal, sosial, budaya, dan itu membentuk identitas. Dan pembentukan itu akan tidak stabil gitu kan, tidak stabil terus berubah gitu. Dan sesuatu yang substansi, maka di sini tidak ada, yang ada adalah relasi. Tidak ada tanda linguistik atau simbolik yang bisa secara penuh mewakili diri yang sejati. Jadi tanda linguistik atau bahasa belum bisa menjelaskan diri yang utuh itu. Jadi setiap pembacaan budaya, pembacaan bahasa untuk menjelaskan realitas diri itu tidak pernah utuh. Dia karena terkait dengan realitas di luar, sosial, budaya, perkembangan yang melingkupi kemanusiaan. Subjek muncul sebagai kekurangan dalam simbolisasi. Ada retakan, celah antara realitas dan representasi. Jadi ada suatu trauma di mana manusia atau subjek tidak bisa menjelaskan suatu kenyataan yang real. Yang real yang ada adalah representasi. Tetapi representasi itu pun hanya simbol, tidak bisa mencapai suatu kepenuhan makna tentang diri manusia, esensi kebahagiaan,
tujuan hidup, itu semuanya berasal dari sesuatu yang ingin menghendaki sesuatu yang real, tetapi yang hadir adalah suatu representasi, itu pun bersifat kekurangan, selalu ada sisi yang kosong untuk sampai ke penuhan makna. Subjek muncul saat pemotongan oleh yang real, semacam pengalaman traumatis. Nah, berpisah dengan suatu kenyataan. Dulu itu dalam tahapan yang real itu, manusia memahami bersatu dengan yang real, dengan kenyataan. Kemudian dia lahir, dia berinteraksi dengan dunia simbolik, dia membatasi, akhirnya dia berpisah dengan suatu yang real, masuk kepada suatu dunia pembatasan lewat bahasa, budaya, hukum. Itulah yang membuat seseorang mengalami trauma. Ideologi diterima sebagai fantasi, suatu keadaan psikis. Bagi Zizek, subjek sejati bukan berarti otentik atau murni, melainkan mengakui kekurangan sebagai inti subjektivitas. Ada selalu kekurangan di dalam psikis kita atau lack. Ia adalah celah struktural dalam diri manusia dan realitas simbolik. Ia bukan sesuatu yang bisa diisi, tapi justru menjadi syarat adanya keinginan subjek dan ideologi. Jadi ada sesuatu yang menarik dari pemikiran Zizek ini. Dia menggunakan psikoanalisis yang menjelaskan bahwa subjek bukan entitas yang utuh dan stabil, gitu kan. Jadi secara psikis subjek itu bukan seorang individu atau yang memiliki kesadaran yang sudah penuh gitu, utuh. Jadi tidak ada lagi yang perlu dibahas lagi, yang pasti